Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai belajar tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan ya. Oke. Atau ada yang tahu? Mas Nova, kenapa 0 tahun? Oke, di sini kita dimulai kepemimpinan ya. Menurut saya mengambil para ahli dari Dr. Andes Malayu SP Hasibuan. Jadi kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang berwenang atau berkedudukan tinggi, kepemimpinan untuk mengarahkan, memberi motivasi, memberi bimbingan atau menuntun para bawahannya ya. Jadi mengerjakan sebagian dari pekerjaan itu untuk mencapai tujuan. Manajer adalah seorang untuk mencapai tujuan itu melalui kegiatan-kegiatan dari orang lain, tidak bisa dikerjakan sendiri karena pembagian kerja itu dibagi-bagi kepada orang lain. Jadi ada teori karakter kepemimpinan di sini, kemudian ambisi, energi, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integrasi, percaya diri, kecerdasan, pengetahuan yang merekap pekerjaan orang lain ya. Jadi di sini ada lagi kemudian faktor-faktor kepemimpinan. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain atau bawahannya. Jadi kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu sendiri karena ada bagian-bagian ya. Kepemimpinan itu menyangkut termasuk mendistribusi kekuasaan, pendelegasian, terus kekuasaan dari memimpin atau memimpin anak buahnya atau memimpin bawahannya ya. Kepemimpinan menyangkut pengalaman yang berpengaruh dalam mengarahkan bawahannya, karena setiap kita jadi pemimpin harus memberi pengarahan, kita tuntun, terus kita beri motivasi itu ya. Kemudian ada lagi pendekatan manajer. Satu, pendekatan tingkat dan tugas-tugasnya. Sini tugas tingkat-tingkat tugas manajer. Ada top manager, misalnya pimpinan tertinggi atau direktur utama di dalam perusahaan, sejenis dengan dewan komisaris ya, karena dia adalah pimpinan tertinggi di dalam perusahaan. Nah, di sini ada juga middle manager, kepemimpinan yang menengah. Yang menengah itu seperti apa? Misalnya dia adalah kepala divisi, kepala unit, atau bagian kepemimpinan di bagian cabang, karena setiap perusahaan kalau dia mempunyai cabang ada yang dikatakan pimpinan kepala cabang ya. Terus kemudian ada lower manager. Lower manager itu pimpinan terendah, contohnya memimpin langsung terjun ke lapangan di dalam perusahaan itu. Misalnya karena di sini ada beberapa contoh manajer ya, di bawah dari direktur utama itu ada, misalnya ada manajer gudang, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran, dan ada manajer personal ya, itu ya. Yang kedua, kemudian pendekatan luas pekerjaan manajer. Luas pekerjaan manajer itu terdiri dari misalnya pengambilan keputusan, kebijakan, serta memerintah bawahannya untuk mengerjakan misalnya laporan yang ada di dalam suatu perusahaan. Terus dia juga mengevaluasi laporan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Terus mempelajari situasi, kondisi
eksternal maupun internal di dalam suatu perusahaan, karena di sini kita harus bisa mengarahkan, membimbing, memotivasi, menuntun, itu ya. Jadi untuk lanjutnya pendekatan sifat kerja manajer. Sifat kerja manajer itu semakin tinggi kedudukan, semakin tinggi jabatan pimpinan, maka tugas-tugas itu semakin banyak, atau dia bisa sifatnya umum dan abstrak, semuanya bisa dia yang mengambil keputusan, maksudnya gitu. Yang kedua, manajerial skill harus, kalau manajerial itu semuanya harus lebih besar dari teknikal yang lain, keterampilan yang lain harus dia punyai gitu ya. Jadi untuk semakin tinggi kedudukan pemimpin itu semakin luas juga fungsinya. Fungsi-fungsi tadi di bawahnya mungkin ada, dia merencanakan, ada perencanaan, pengorganisasian, terus mengontrol, mengarahkan, semua itu tugas daripada kerja manajer ya. Oke, lanjut pendekatan sifat-sifat manajer. Ada cara deduktif, ada cara indukatif. Jadi sifat-sifat dan ciri-ciri manajer itu telah ditentukan berdasarkan hasil dari analisis jabatan mungkin ya. Jadi ada juga yang cara indukatif, sifatnya itu telah ditentukan untuk mencari sifat-sifat yang khusus. Sejumlah manajer itu dia sudah yang menganalisis semua pekerjaan, kecekatan, keterampilan, kecerdasan, semua itu telah dia ambil yang telah sukses. Jadi sampai di sini kita lanjutkan lagi. Untuk tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan itu tadi yang telah disampaikan, memotivasi orang lain, sarana untuk mencapai tujuan. Misalnya kita mempelajari dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam perusahaan, pekerjaan, agar hasilnya tercapai. Bagaimana yang kita arahkan, kita motivasi, yang kita berikan tadi, misalnya ada komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, karena setiap yang kita bicarakan adalah komunikasi itu, misalnya tentang atasan, bawahan, aturan, ada hak juga, ada kewajibannya juga. Jadi yang kita miliki hubungan yang kuat. Jadi kita memberikan strategi seperti apa yang akan kita lakukan untuk ke depan. Oke, kemudian ada lagi fungsi-fungsi daripada manajemen. Tadi sudah Ibu sebutkan, ada top manager, ada middle manager, dan ada lower manager. Semuanya itu untuk pengadaan penyedia fasilitas dan organisasi atau proses pembuatan perencanaan pengorganisasian setelah dikontrol atau controlling ya. Pengertian pengambilan keputusan di sini menurut Dr. Andes Malawi SPH Sibuan, pengambilan keputusan adalah proses bagaimana menetapkan suatu keputusan yang terbaik, logis, rasional, ideal, berdasarkan fakta dan data. Jadi informasi dari sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran semua telah ditentukan oleh bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dengan risiko kecil, efektif, dan efisien itu bagaimana untuk dilaksanakan kepada masa yang akan datang. Jadi dasar pengambilan keputusan itu seperti apa? Misalnya kita harus ada keyakinan, intuisi, fakta yang kita dapatkan, misalnya dari informasi, pengalaman, segala macam itu. Lantas ada kita pengambilan keputusan karena kita adalah seorang pemimpin, karena kita telah diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan. Oke.
Ada lagi langkah-langkah pengambilan keputusan, misalnya menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, manajer harus mengetahui jelas masalah yang akan kita putuskan, misalnya tentang apa, risiko yang kita ambil itu apa, bagaimana. Baru kita mengumpulkan data dan informasi fakta yang ada. Terus kita lagi harus mengevaluasi dan analisis data tadi, benar atau tidak, kesalahannya di mana. Kemudian kita baru menetapkan tujuan alternatif keputusan itu yang kita ambil itu seperti apa, kenapa. Nah, terus kemudian kita kembangkan dan mengimplementasikan pilihan yang ada. Terus kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, misalnya satu mungkin fisik. Kalau fisik itu mungkin yang kita alami dalam tubuh seperti yang kita rasakan, misalnya kecenderungan apa, nyaman atau kenikmatan, atau kecenderungan menghindari tingkah laku misalnya, atau menimbulkan rasa tidak senang maupun itu senang atau tidak senang, itu memberikan tingkah laku orang lain, ya, kemungkinan di situ. Jadi di sini ada emosi juga, emosional, didasarkan apa, perasaan atau sikap orang akan beraksi kepada suatu situasi secara subjektif, ya. Jadi sini kemudian yang rasional didasarkan apa, misalnya pengetahuan orang-orang melalui informasi memahami situasi, bagaimana konsekuensinya, misalnya pengetahuan apa yang dia dapatkan atau dia miliki, informasinya dari mana, kita pahami seperti apa, baru kita mengambil keputusan konsekuensinya seperti apa. Terus ada lagi kemudian yang keempat, vertikal. Vertikal itu didasarkan pada keterampilan individu atau kemampuan melaksanakan, misalnya ada nilai potensi kepercayaan diri melalui kemampuan dalam bertindak itu seperti apa, misalnya kita mendapatkan informasi bahwa mereka itu ada kemampuannya apa, sampai di mana yang kita ketahui. Terus ada lagi interpersonal, misalnya dilandaskan pada pengaruh jaringan sosial atau antara hubungan orang satu ke orang lain. Hubungan antar satu orang ke orang lain itu orang lain dapat mempengaruhi tindakan individu. Jadi di sini ada juga struktural didasarkan pada ruang lingkup sosial, ekonomi, dan politik lingkungan memberikan hasil mendukung atau konkret suatu tingkah laku yang tertentu. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Untuk minggu depan kita lanjut lagi untuk berbagai pertanyaan nanti, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang punya harus tahu hal yang menjurus ke kompetensi. Kemudian kita ke gambar 2. Apa yang